Keesokan paginya, setelah selesai mencuci muka, Harry pergi ke ruang kerjanya untuk memeriksa sesuatu yang sudah ia tunggu-tunggu. Ia duduk di belakang meja sambil membuka laptop. Sebuah aplikasi memperlihatkan layar rekaman yang terhubung langsung dengan kamar Clayton. Baiklah, ayo kita lihat. Bagaimana aktivitasnya saat pagi-pagi seperti ini? Dia pasti masih mengantuk dan akan marah karena Clay minta disusui atau harus mengganti popok. Harry terkekeh kecil saat melihat Dara baru saja keluar dari kamar mandi dengan muka sembab dan rambut berantakan. Hah, sudah kuduga dia pasti kelelahan. Bisa-bisanya semua orang di rumah ini memujinya seolah begitu berkompeten. Suara gelak tawa Harry semakin kencang, ketika ia melihat Dara sedang berdiri di samping ranjang sambil menggerak-gerakkan tangan dan kakinya, seolah sedang olahraga ringan. Namun tiba-tiba, suara gelak tawa itu seketika meredup saat melihat Dara melangkah menuju nakas tempat ia menyembunyikan kamera kecil itu. Hingga detik selanjutnya kedua matanya terbelalak ketika Dara membuka satu persatu kancing piyama tidurnya hingga dengan jelas ia melihat dua gundukan besar yang tidak ditutupi beret. Spontan Harry langsung menutup layar laptopnya. Kenapa buka baju di situ? Tenggorokannya terasa kering, dahinya pun berkeringat. Dengan cepat ia meraih air mineral di atas meja dan langsung meneguknya hingga tinggal tersisa setengah. Harry kembali menghela napas saat merasakan bagian inti tubuhnya mulai mengeras. Sial, jangan berdiri di saat seperti ini. Pagi ini Harry harus kembali ke hotel. Ia menuruni tangga dengan setelan jas navy dan sepatu pantofel yang semakin memberi kesan karismatik dan berwibawa. Sesampainya di bawah, seorang pelayan sudah berdiri di samping ujung tangga untuk menunggunya seperti biasa. Sarapan Anda sudah siap, Tuan. Saya ingin sarapan di taman belakang. Antar ke sana. Baik, Tuan. Harry kembali melanjutkan langkahnya seraya memeriksa beberapa email masuk di ponsel. Hari ini dia lumayan sibuk karena harus pergi ke beberapa cabang MV hotel dan resort. Sesampainya di ambang pintu kaca yang terhubung langsung dengan taman belakang mansion, langkah Harry terhenti. Dari jarak beberapa meter, ia memandangi Dara yang sedang duduk di kursi taman, bersama Clayton yang berbaring di stroller. Samar-samar ia bisa mendengar nyanyian-nyanyian Dara yang membuat putranya Clayton tersenyum bahagia. Harry tertegun, ia merasa senang sekaligus iri. Sebagai seorang papa yang tak bisa selalu berada di samping Clayton, tetapi ia bersyukur putranya tetap bisa tersenyum dan bahagia. Namun, di sisi lain ia iri, karena dibanding dirinya, Dara lebih dekat dengan putranya. Andai Liora ada di sini, pasti dia bahagia melihat Clayton begitu bahagia sekarang. Aku pikir telah gagal memberikan kehidupan yang sempurna untuk Clayton, tapi ternyata Dara menyempurnakan semuanya. Mungkin benar, dibanding memikirkan cara menjauhkan Dara dari hidupku, lebih baik aku mengalah demi kebaikan Clayton. Ya, aku harus mengesampingkan dendam di masa lalu. Meski aku masih merasa sakit setiap mengingat ucapannya 12 tahun lalu, batin Harry dengan pandangan yang tak pernah lepas dari Dara. Tuan, sarapannya saya letakkan di mana? Lamunan Harry buyar seketika. Ia menoleh menatap pelayannya. Saya mau sarapan di sana, di dekat Clayton. Ia beralih melihat-melihat pelayan lain. Ambil meja dan letakkan di depan tempat Dara duduk. Baik, Tuan, ucap kedua pelayan itu secara bersamaan. Kedua pelayan itu melangkah mendahului Harry. Mereka mendorong meja ke depan Dara dan meletakkan nampan besar berisi sarapan di sana. Tentu saja Dara terheran-heran. Ini untuk siapa? Tanya Dara dengan kening mengerut. Tuan muda, tuh di belakang. Kami pergi dulu ya.
Jangan tegang-tegang Dara. Tuan Harry tidak gigit kok, ucap salah seorang pelayan lalu bergegas meninggalkan tempat tersebut. Sementara Dara langsung menoleh ke belakang. Benar saja, Harry sedang melangkah ke arahnya. Ia pun kembali mengalihkan pandangan, fokus kepada Clayton yang sedang mengoceh-ngoceh sendiri. "Good morning, Clay." Harry mendekat mencium kedua sisi pipi putranya, lalu duduk di samping Dara. "Apa ruang makan Anda sudah tidak nyaman? Hingga harus sarapan di sini?" tanya Dara sesaat setelah Harry mendaratkan bokongnya di kursi taman. Dengan santai Harry meraih segelas jus lalu menoleh menatap Dara. "Aku memang biasa sarapan di sini, apa kau tidak senang? Asal kamu tahu saja, banyak wanita di luar sana yang rela mengantri hanya untuk duduk di sampingku. Seharusnya kamu terharu karena mendapatkan kesempatan seperti ini." Cek. Haha. "Ya, saya sangat beruntung bisa duduk dengan orang terhormat seperti Anda. Tapi entah kenapa suasananya jadi panas. Silakan nikmati sarapan Anda, Tuan Harry Mau." Finn. Dara hendak berdiri dari posisi duduknya namun Harry tiba-tiba menahan ia agar kembali duduk. "Duduklah, ini perintah. Aku ingin sarapan bersama putraku dan sebagai pengasuhnya, kau harus tetap di sini." Harry menyeringai saat melihat ekspresi cemberut Dara. "Jangan memasang wajah seperti itu, kau jelek. Merusak moodku saja." Dara memilih diam, ketimbang memperpanjang perdebatan. Ini masih pagi dan ketenangannya sudah diganggu oleh Harry. Sepertinya aku harus membiasakan diri. Anggap saja hinaan dan ucapannya sebagai angin yang berlalu pergi. "Makanlah juga. Kau butuh energi ekstra untuk menjaga Clayton," sahut Harry tanpa menoleh menatap Dara. Ia fokus melihat pohon cemara di depan sana. Dahannya bergoyang-goyang karena tertiup angin. Lagi-lagi Dara tak banyak bicara, hanya menurut saja. Ia menyodongkan sedikit tubuhnya untuk melihat makanan apa saja yang ada di atas meja. Kedua matanya langsung tertuju ke arah sandwich yang kelihatan sangat enak. Perlahan ia mengerakkan tangan, hendak meraih sepotong sandwich. Namun, lagi-lagi Harry menahan pergelangannya. Dara menoleh menatap sang majikan dengan kesal. "Tadi Anda yang meminta saya makan, kenapa malah ditahan?" Harry menjauhkan tangan Dara dari meja. "Matamu buram atau apa? Itu sandwich isi ikan tuna. Sudah tahu alergi ikan, tidak berhati-hati, makan yang isi ayam saja." Sesuatu dalam diri Dara tersentak. Ia tidak habis pikir, setelah tahun berganti tahun, mereka sudah saling melepaskan dan mempunyai dunia masing-masing, tapi kenapa Harry masih ingat hal sepele tentang dirinya? "Kenapa malah melamun? Ayo makan," sahut Harry. Iya." Dara meraih sandwich isi ayam dan mulai melahapnya. Ia kembali fokus melihat Clayton yang terus tersenyum-senyum sejak tadi. "Ambil saja kembaliannya," ucap Nico kepada supir taksi yang mengantarnya ke MV Hotel. Ya, ia sengaja tak memberitahu Harry jika ia mempercepat kedatangannya. "Terima kasih, Tuan." Nico turun dari mobil. Sementara supir taksi membantu ia mengeluarkan koper di bagasi mobil. Selama di kota itu, ia akan tinggal di MV Hotel, sekaligus membantu Harry meninjau hal-hal yang harus di-upgrade sebelum musim dingin tiba, akhir tahun nanti. Kesan pertama yang Nico dapatkan setelah kembali ke kota ini sepertinya kurang baik. Sesaat setelah sampai di lobi, ia melihat seorang tamu sedang berdebat. Begitu banyak orang yang mengerumuni, tetapi tidak ada satupun yang merelai. Baru datang dan aku sudah menemukan satu masalah. Dengan santai Nico melangkah mendekat, menembus kerumunan orang. "Ada apa ini?" tanya Nico sesaat setelah sampai di depan seorang wanita parubaya yang sejak tadi berteriak,
memaki staf hotel. Nyonya ini ingin memesan kamar presidential suite. Saya sudah menjelaskan jika kamar sudah di-booking penuh oleh tamu lain. Tapi beliau tetap kekeh, karena putrinya bekerja di hotel ini. Nico menoleh menatap wanita paruh baya itu. Meski anak Anda pemilik hotel ini sekalipun, Anda tidak bisa meminta kamar telah dipesan oleh orang lain. Apa kau general manager hotel ini? Tanya wanita paruh baya tersebut dengan kesal. Bukan, jawab Nico dengan santainya. Terus kenapa kamu ikut campur? Dengar ya, putri saya itu sudah mengabdikan diri di sini hampir 1 tahun. Seharusnya kalian memberikan pelayanan yang lebih baik kepada keluarga pegawai hotel ini. Saya bukan mau gratisan kok, oceh wanita itu dengan penuh keyakinan. Ada orang dalam. Nico berdecak tak percaya dengar seringai tipis dan tatapan tajamnya. Apa Anda tidak takut setelah ini mungkin saja putri Anda akan mendapatkan masalah akibat ulah Anda? Apa? Wanita parubaya itu mulai kebingungan, hingga terbata-bata. Mama. Dari arah belakang seorang wanita yang memakai seragam resmi MV Hotel melangkah mendekat dengan raut wajah panik. Ngapain kesini? Tidak bilang. Ya mama mau nginap di sini, liburan. Habisnya kamu sudah sebulan ini tidak datang menemui mama di rumah, ucap wanita paruh baya itu. Pandangan Nico tertuju ke name tag di baju anak ibu tadi. Yolanda Heaven, ternyata dia adalah ibu kamu. Ya, wanita itu adalah Yola dan ibunya, Martha. Kedua mata Yola membulat saat melihat pria di hadapan ibunya. Maaf, Tuan. Ibu saya tidak tahu apa-apa. Kamu sudah bekerja di sini selama hampir 1 tahun tapi kamu tidak bisa membuat ibu mengerti tentang keprofesionalan kamu sebagai staf personalia. Berhati-hatilah, atau kau akan tamat, ucap Nico lalu berbalik pergi meninggalkan tempat itu. Itu yang tadi siapa? Tanya Bu Martha yang mulai kehilangan kepercayaan diri. Kakak ipar pemilik hotel ini. Mama ngapain sih? Buat aku malu saja, jangan kampungan kenapa sih? Bagaimana aku mau dapat pria tajir, ucap Yola berbisik dengan ekspresi geram. Ayo ikut aku. Ia menarik sang mama keluar dari kerumunan. Sudah beberapa pekan belakangan ini Yola tidak pulang karena sibuk bekerja. Belum lagi jarak rumah dan hotel lumayan jauh. Wanita ambisius itu tetap pada pendiriannya untuk berusaha mendekati Harry meski sudah pernah ditolak hingga diberikan surat peringatan. Sesampainya di ruang general manager, Nico tersenyum tipis ketika Stefan terkejut melihat kedatangannya. Ia merasa berhasil membuat orang-orang terkejut siang ini. Tuan, bukannya Anda akan datang minggu depan? Tanya Stefan yang masih tak percaya. Surprise. Harry di dalam. Iya, Tuan. Baru saja selesai rapat. Stefan mengambil alih koper di tangan Nico. Saya akan bawakan ke kamar Anda. Nico menyerahkan kopernya lalu bergegas menuju ruangan Harry. Dan lagi-lagi ia berhasil membuat sahabatnya itu terkejut. Bro, kau datang. Iya, aku tidak ingin merepotkan kamu jadi aku datang sendiri. Nico duduk di sofa ruangan itu sambil menyilangkan kedua kakinya. Sepertinya kamu benar-benar harus merombak manajemen hotel. Tadi ada sedikit kekacauan di lobi. Kekacauan apa? Harry meletakkan 2 kaleng minuman soda di atas meja lalu duduk di hadapan Nico. Hal sepele. Tidak perlu diperpanjang. Oh ya, bagaimana kabar Clayton? Aku merindukan keponakanku. Nico meraih sekaleng minuman lalu meneguknya perlahan. Baik. Malam ini datanglah untuk menemuinya. Sekarang dia sudah pandai berinteraksi dengan orang-orang, meski saat melihat orang baru dia akan menangis. Lalu bagaimana dengan kabar ibu susunya, Dara?
Kali ini pertanyaan Nico berhasil membuat ekspresi wajah Harry berubah. Kenapa kau malah membahasnya? Sekarang dia bekerja di rumah, dan tidak ada sangkut pautnya lagi dengan aku dan masa lalu kami. Harry mencoba untuk menepis perasaan dari masa lalunya. Meski sebenarnya ia tidak benar-benar lupa, ia masih peduli, bahkan ia masih ingat hal-hal kecil tentang wanita itu. Nico hanya mengangguk pelan tanpa memperpanjang pembahasan. Aku akan datang besok siang, setelah ziarah ke makam Liora. Hari ini aku ingin beristirahat dan pergi bertemu teman-teman kita di klub. Ikutlah bersamaku. Harry mengerit bingung. Reuni. Sudah lama kita tidak berkumpul. Tenang saja, aku dan Stefan akan menjaga kamu agar tidak terlibat one night stand. Nico terkekeh sendiri mendengar ucapannya. Ais, aku ini hebat minum, aku tidak akan mabuk. Tegas Harry dengan percaya diri. Waktu menunjukkan tengah malam saat Dara menuruni tangga menuju lantai bawah. Ia yang sedang aktif menyusui Clayton, seringkali kelaparan saat tengah malam. Biasanya Dara makan di dapur lantai atas, tetapi sisa lauk pauk untuk malam ini semuanya ada di meja makan lantai bawah. Aku selalu makan banyak, anehnya tidak gemuk. Benar kata Tuan Harimau, seperti orang kekurangan gizi. Dara. Langkah Dara terhenti saat mendengar seruan seseorang dari arah pintu utama. Ia memicingkan matanya ketika samar-samar melihat dua orang melangkah masuk. Hingga akhirnya ia bisa melihat jelas Stefan yang sedang memapah Harry. Dara, tolong bawa dia ke atas. Aku benar-benar lelah, ucap Stefan terengah-engah. Iya. Dara mendekat mengambil alih Harry dari Stefan. Kenapa bisa mabuk? Tadi ada pesta reuni SMA, Tuan. Dah ya, aku mau pulang. Nanti petugas keamanan yang akan mengunci pintu depan. Tanpa menunda waktu, Stefan segera berbalik pergi dengan langkah ringkih. Sementara Dara di sana masih kebingungan, apakah ia sanggup menuntun tubuh tinggi itu naik ke lantai atas, apalagi Harry terus bergerak tidak jelas dengan suara racau. Aduh, jangan banyak bergerak. Harry mengangkat wajahnya menatap Dara dengan mata sayu. Kau berani-beraninya membentakku. Kau tahu, aku bukan pria bodoh itu lagi, aku seorang bos besar yang punya segalanya. Astaga, dia ini benar-benar. Dara menghela napas berat, lalu mulai memapah Harry naik ke lantai atas. Perjalanan untuk menuju lantai atas pun tak mudah karena tubuh Dara yang lebih kecil, membuat ia membutuhkan tenaga ekstra untuk sampai ke kamar majikannya itu. Dara, ambilkan aku air. Nanti setelah sampai di kamar Anda, akan saya ambilkan. Dara terus melangkah hingga akhirnya sampai di depan kamar Harry. Dengan susah payah ia meraih handle pintu dan langsung membukanya. Ia membawa Harry masuk dan Dara langsung terpana melihat desain kamar bertemu modern yang sangat estetik. Di dinding kamar tersebut ia bisa melihat foto pernikahan Harry dan Liora. Aku bilang ambilkan aku air. Dara tersentak. Iya sebentar. Ia mendudukkan Harry di tepi ranjang lalu bergegas mengambil air dari mineral yang tersedia di kulkas kecil di sudut kamar. Ini minum dulu. Dara menyodorkan air mineral dan langsung diraih oleh Harry. Perlahan ia bersimpuh, membuka sepatu dan kaos kaki Harry. Setelah selesai meneguk habis air mineral itu, Harry menunduk melihat Dara dengan tatapan sayu. Kau tahu, tadi aku bertemu dengan teman-teman sekolahku dan salah satu dari mereka ada yang menanyakan kabar hubungan kita. Hahaha, lucu sekali. Dan kau tahu, aku bilang jika hubungan kita sudah lama berakhir, kau mencampakkan aku karena kau hanya penasaran karena menyukai uangku. Bagus kan? Aku berkata jujur, kau wanita jahat, Dara. Iya, Tuan. Saya memang wanita jahat.
Jawaban Dara terdengar lirih dan raut wajahnya terlihat sendu. Ia tetap menunduk, memilih fokus melakukan aktivitasnya membuka sepatu Harry. Pandangan Harry beralih melihat foto pernikahannya dan Liora yang masih terpajang di dinding kamar. Lihatlah, dia Liora istriku. Dia wanita yang sangat baik, dia adik dari sahabatku. Awalnya aku menikahinya hanya karena desakan mama, tapi setelah itu aku benar-benar menyayanginya. Dia berkorban nyawa untuk melahirkan Clayton. Cek, dia jauh berbeda denganmu. Kau munafik. Kedua mata Dara nampak berkaca-kaca saat Harry terus membandingkan ia dan mendiang istrinya. Saya tahu, Tuan. Tentu saja saya bukan apa-apa. Nona Liora wanita yang luar biasa. Setelah selesai membuka sepatu dan kaos kaki Harry, Dara segera berdiri, berbaringlah, ini sudah larut. Harry terlihat pasrah saat Dara menuntunnya untuk berbaring. Hingga tiba-tiba, ia menarik wanita itu ke dalam depannya. Tuan, lepaskan saya. Dara mencoba untuk turun, tetapi Harry malah mendekapnya kian erat.